Pengajian kitab Safinatun Najah pertemuan yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul iman, adapun rukunnya iman itu sitatun ada 6. Ahaduha, adapun yang pertamanya sita itu antumina, beriman siapa engkau billahi kepada Allah. Pasal ini menerangkan tentang rukunnya iman. Iman secara bahasa adalah mutlaqut tasdik, mutlaknya membenarkan. Adapun iman secara syara adalah at-tasdik bi jami'i ma jaa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan kepada semua perkara yang dibawa oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimma ulima minadin bidarurati la mutlaqon, dari sesuatu yang diketahui dari urusan agama secara daruri, tidak mutlak. Daruri di sini artinya orang alim dan orang awam itu mengetahui, misal kewajiban sholat 5 waktu, kewajiban puasa, zakat, haji, haramnya berzina, haramnya minum khamar, itu semua baik orang alim maupun orang awam itu mengetahui. Jadi tidak secara mutlak. Ilmu-ilmu yang detail, itu tidak termasuk. Mana tasdik di sini adalah hadisun nafsi, suara hati. Makna hadisun nafsi, sekiranya engkau mengatakan dalam hati, raditu bima jaa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya rela dengan sesuatu yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ibarat yang lain diterangkan, al-iman huwa at-tasdiq bil qalbi, membenarkan dengan hati. Kaum muslimin rahimakumullah, tingkatan iman di sini ada 5. Yang pertama iman nutaklidin, imannya orang yang taklid. Jadi mantap dengan ucapan orang lain tanpa mengetahui dalil. Ini sah hukumnya, tapi berdosa dengan meninggalkan mencari dalil apabila dia mampu untuk mencari dalil. Menurut imam yang lain, pendapat yang lain maksud saya, ini enggak sah imamnya orang yang taklid. Perlu diketahui, taklid di sini ada perbedaan dalam ilmu tauhid dan ilmu fikih. Kalau ilmu tauhid tidak boleh ikut-ikutan. Seorang ulama, seorang ustadz, seorang kiai itu adalah sebatas sarana untuk menyampaikan sebuah keilmuan. Selebihnya kita sendiri harus mantap dalam hati, tidak sekedar katanya yai, katanya ulama, katanya ustadz, harus tertancap dalam hati. Kalau Allah itu ada umpamanya, dan dalilnya pun harus tahu. Kalau tidak tahu dikatakan imanu taklidin. Tapi kalau masalah fikih, umpamanya saya tahu kalau minum khamr itu haram, tapi saya nggak tahu dalilnya. Saya tahu kalau zina itu haram, tapi saya nggak tahu dalilnya. Tidak apa-apa. Saya tahu dari Pak Yai, Pak Yai ngaji seperti itu, saya mengikuti, nggak apa-apa. Ini kalau urusan fikih. Imanu taklidin. Yang kedua, imanu ilmin, mengetahui akidah-akidah beserta dalilnya sekali. Umpamanya dikatakan, kamu percaya kepada Allah? Percaya. Mana buktinya? Mana dalilnya? Dia jawab,
wujudnya alam semesta inilah dalil menunjukkan bahwasannya Allah itu ada. Alam semesta tidak mungkin wujud dengan sendirinya, pasti ada yang membuat, dialah Allah. Ini dalil akli. Dalil aklinya dalam Al-Quran itu ya. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Allahu la ilaha illahu, dan lain sebagainya. Ini mengetahui dalilnya, namanya imanu ilmin ya. Orang yang punya iman ini dinamakan ilmul yakin. Keduanya baik iman taklid maupun imanu ilmin masih terhalang dari zat-Nya Allah. Yang ketiga imanu ayanin. Yang ketiga imanu ayanin wa huwa ma'rifatullah bi muraqabatil qalbi, mengetahui Allah dengan muraqabah qalbi. Hati mengawasi kepada Allah, maka Allah tidak akan hilang di dalam hatinya, walau satu kedepan mata tidak akan hilang. Ini masuk makom muraqabah. Orang yang punya iman seperti ini dinamakan ainul yakin. Yang keempat imanu haqqin wa huwa ru'yatullah bil qalbi, bi qalbihi. Imanu haqqin yaitu mengetahui Allah dalam hatinya. Ini makna ungkapan seorang ulama, al-arif yara rabbahu fi kulli syai'in. Orang yang ma'rifat kepada Allah, orang ma'rifat kepada Allah itu melihat Tuhannya di segala sesuatu. Nah, ini masuk makom musyahadah. Orang yang memiliki iman ini dinamakan hakul yakin. Kemudian yang kelima, imanu haqiqatin, yaitu al-fana billah, dengan rasa cintanya kepada Allah sampai-sampai gila kepada Allah. Mereka yang punya iman ini tidak melihat sesuatu kecuali hanya Allah. Seperti orang yang tenggelam di lautan, dia tidak melihat tepi laut, yang dilihat hanyalah air di mana-mana. Demikian juga orang yang mempunyai iman hakikotin. Ini makom fana. Kita yang wajib kita miliki, yang wajib kita yakini ini yang 1, 2, yang bisa kita miliki 1 dan 2. Imanu taklidin dan imanu ilmin ya. Kalau yang 3 terakhir ini masuk kategori ilmu ketuhanan. Nah, ini yang ke-3, 4 dan 5. Ilmu ketuhanan Rabbaniyah, yaitu khusus orang-orang yang dekat dengan Allah, para kekasih-kekasihnya Allah, itu yang bisa sampai makom imanu haqqin, imanu yanin, imanu haqiqatin. Ahadua, adapun yang pertamanya sita itu antuk mina, beriman siapa engkau bilai kepada Allah. Ini yang pertama, iman kepada Allah. Sekiranya kita iman kepada Allah itu kita meyakinkan secara terperinci bahwasannya Allah Ta'ala itu maujudun ya, kidam baqa mukhalafatul lil khawadisi, qiyamu binafsihi wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat,
sama, basar, kalam, qadiron, muridan, hayyan, sami'an, basiron, mutakalliman. Ada 20 sifat wajib. Itu kita harus mengetahui secara terperinci. 20. Sifat wajib 20, mokal 20, jaiz 1. Dari sifat 20 ini, nah ini saya terangkan satu saja, sifat wahdaniyat Allah. Ini sangat penting sekali untuk diketahui. Sifat wahdaniyatnya Allah Ta'ala. Wahdaniyat Allah Ta'ala di sini adalah satu dalam zat, satu dalam sifat, dan satu dalam perbuatan, dalam afal. Satu dalam zat artinya Allah sunni dari kam muttasil dan kam munfasil. Kam muttasil dus-dus yang sambung seperti badan kita. Ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada kuping, mulut dan lain sebagainya. Saling bertemu. Allah tidak seperti itu. Pun juga tidak kam munfasil, sunyi dari kam munfasil, dus-dus yang terpisah. Misal ada orang kembar, namanya Rahman Rahim, serupa, itu namanya kam munfasil. Atau ada 3 saudara kembar, bahkan 4 saudara kembar. Itu. Atau di sini ada nama Zaid, di sana juga ada Zaid, daerah lain juga ada namanya Zaid, dikumpulkan ada 50 Zaid. Umpamanya seperti itu. Allah tidak seperti itu. Satu dalam zat, satu dalam sifat. Sifatnya Allah Ta'ala sebanyak 20 itu tidak berbilang-bilang. Enggak ada irodat 2, 3, kuasa 1, kuasa 2, kuasa 3, tidak ada. Tidak seperti kita manusia, ya. Contoh kita dalam suatu pelajaran, bisa fisika, bisa kimia, nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Arab. Kita bisa teknik mesin, bisa teknik mobil, sepeda motor, tapi nggak bisa mesin bubur. Kita bisa nukang kayu, nukang batu, tapi nggak bisa IT, nggak bisa nggak bisa komputer dan lain sebagainya. Terbatas kemampuan manusia. Tapi Allah Ta'ala tidak. Misal Allah bersifat qadiron, kuasa. Allah kuasa segala-galanya, mutlak. Ini ya, mutlak kuasanya Allah Ta'ala. Satu dalam sifat dan satu dalam perbuatan, dalam afal. Bahwasanya kita manusia ini, apapun yang kita perbuat itu bukan dari kita sendiri. Kita bisa begini begitu, itu bukan dari kita, itu dari Allah. Allah yang menggerakkan, Allah yang memberi. Semuanya itu adalah perbuatan Allah. Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu semua dan apa yang kamu perbuat. Ini. Kemudian, nah, di sini ada beberapa faedah yang baik untuk kita ketahui. Barang siapa yang meninggalkan 4 kalimat, ya, maka sempurnalah imannya. Aina, kaifa, mata, dan kam. Ini waktunya memang mepet, kita lanjut setelah ini ya. Semoga kita lanjut pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah.